Sekarang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada apa aja sih? Nah, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat, faktor produksi keahlian. Nah, ini bakal gue terangin satu persatu. Oke, produksi alam tuh apa sih? Nah, dari namanya aja nih udah jelas. Alam, faktor produksi yang berasal dari alam. Contohnya apa? Ya, tanah, bisa air, barang tambang, ya kan? Dari alam kan? Terus apa lagi? Sinar matahari, ya kan? Bisa juga. Dan udara. Nah, gini, lu pasti bingung apa sih tanah air ya? Tanah bisa jadi pertanian ya kan, air juga bisa ya nelayan segala macam kan di air, atau bisa jadi pembangkit listrik kan, produksi listrik. Kalau barang tambang jelas lah ya, batu bara segala macam. Sinar matahari dan udara bisa jadi pembangkit listrik. Oke, tenaga kerja. Apa nih tenaga kerja? Ya, tenaga kerja adalah yang melakukan kegiatan produksi itu sendiri gitu kan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya gimana nih? Misalnya gini, kalau direktur gitu, direktur kan nggak langsung bikin, contohnya produk susu deh gitu, dia nggak langsung bikin susunya kan, tapi dia ngerancanain, oke kita bikin susu dari sini pakai bahan ini segala macam. Cuman yang bikin secara langsung bukan dia. Yang bikin secara langsung di pabrik apa? Buruh, ya kan? Supervisornya langsung turun. Gitu. Itu maksudnya langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang faktor produksi tenaga kerja ini bisa dibagi nih berdasarkan kualitasnya. Kualitas. Yang pertama, terdidik. Yang kedua, terlatih. Yang ketiga, tidak terdidik, tidak terlatih. Ya, nggak ada dua-duanya. Oke, gue jelasin. Kalau terdidik, jelas lah ya, yang harus bisa lewat pendidikan. Contohnya apa? Contohnya dokter, atau misalnya insinyur lah gitu kan, insinyur, arsitek. Kalau terlatih, terlatih ini harus ada latihan-latihan tertentu. Contohnya adalah montir di bengkel, ya kan? Harus latihan dong untuk bongkar-bongkar mobil, ya kan? Atau misalnya ya biasanya supir deh. Nah, supir harus latihan nyupir gitu. Nah, kalau tidak terdidik atau terlatih, ya nggak ada dua-duanya. Kerjanya apa? Bisa jadi penjaga sekolah, itu bisa. Ya kan? Nggak perlu pendidikan dan nggak perlu latihan juga gitu. Atau misalnya jadi tukang sapu atau apalah gitu. Nah, itu kan dibagi berdasarkan kualitas ya tenaga kerja. Sekarang menurut sifat kerjanya, menurut sifatnya. Yang pertama adalah rohani. Yang kedua adalah jasmani. Aduh, apa nih maksudnya? Kalau rohani tuh biasanya yang kerjanya pakai pikiran ya. Ya gitu deh. Pakai pikiran. Contohnya apa? Guru ya kan, lebih pakai pikiran dong. Terus apa? Pengacara, jelas pakai pikiran. Kalau misalnya jasmani, ya yang pakai fisik secara langsung. Misalnya tukang becak men, gila. Ya secara fisik langsung genjot kan. Itu maksudnya adalah faktor tenaga kerja berdasarkan sifat jasmani dan rohani. Oke, sekarang faktor modal. Nah, modal ini adalah faktor-faktor benda-benda yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain. Ya, gitu. Jelas lah ya modal gitu. Contohnya apa? Truk gitu. Atau misalnya traktor ya kan. Itu digunain buat apa? Bukan buat jalan-jalan kan, tapi buat misalnya kalau truk tuh buat mindahin barang dari tempat satu ke tempat lain. Itu kan faktor produksi juga gitu loh. Nah, modal ini bisa dibagi lagi nih menjadi 4. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumber.
Oke, pertama adalah asing. Yang kedua ada sendiri. Nah, apa nih maksudnya? Kalau yang sendiri jelas berasal dari dalam diri sendiri. Bukan dalam diri sendiri, sorry. Dari perusahaannya sendiri gitu ya. Misalnya kayak modal gini. Lo mau bikin perusahaan, lo harus punya uang dulu kan untuk modal. Nah, itu adalah modal sendiri. Sekarang kalau modal asing, ya misalnya dari tempat-tempat lain, dari modal di luar perusahaan. Contohnya apa? Kalau lo jual saham, orang lain yang beli. Nah, itu dari luar gitu loh. Kalau misalnya pembagian modal berdasarkan bentuk, ini ada lagi nih. Ada dua. Yang pertama konkret. Yang ketiga lawannya konkret, abstrak. Maksudnya apaan nih? Contohnya ya, konkret jelas. Tadi gue jelasin kan, truk gitu, traktor atau misalnya gedung itu sendiri, gedung yang lu punya, itu kan jelas kelihatan gitu ya. Ya, berarti itu konkret jelas. Kalau abstrak berarti nggak kelihatan. Apaan tuh? Nah, contohnya adalah misalnya apa ya? Oh, contohnya gini deh. Misal perusahaan lo bikin barang kamera gitu dengan brand lo sendiri. Nah, brand lo ini kan ada hak paten ya kan? Hak paten itu nggak kelihatan, men. Tapi itu adalah modal lo, gitu. Oke, pembagian modal berdasarkan kepemilikan. Apa nih? Nah, pertama ada individu. Yang ketiga adalah ada masyarakat. Nah, kalau individu apa? Nah, individu tuh misalnya kayak lu jualan sendiri gitu, jualan dagang, bikin gerobak sendiri, jualan sendiri. Ya udah modal dari lu sendiri kan. Terus untungnya ya buat lu juga gitu. Kalau misalnya masyarakat, apa nih? Misalnya paling kelihatan sih jalan tol gitu. Jalan tol kan dari duit pajak. Duit pajak dari siapa? Dari masyarakat, ya kan? Modalnya dari masyarakat, bukan dari individu. Nah, itu maksudnya kepemilikan. Dan yang keempat, ada yang namanya dibagi berdasarkan sifat. Ada yang modal tetap, ada yang lancar. Nah, apa nih? Kalau misalnya modal tetap, jelas lah yang modal tetap bisa digunain terus-terusan. Contohnya apa? Kalau pabrik, mesin-mesinnya gunain terus kan. Atau gedungnya itu sendiri, ya nggak habis-habis dong. Misalnya lu pakai sehari habis, enggak gitu kan. Lu setiap hari ke sana. Nah, kalau lancar apa nih? Ya berarti yang habis. Contohnya lu bikin produk susu tadi gue bilang. Susunya lu pakai ya habis dong. Nah, gitu loh. Tapi kalau mesinnya ya enggak, tetap ada di situ. Itu adalah modal yang dibagi berdasarkan sifat. Sekarang terakhir keahlian. Keahlian ini adalah faktor produksi yang nggak kalah penting. Maksudnya gini, untuk menggunakan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal ini dibutuhkan keahlian dong. Nah, dari situ lu bisa nggak definisiin apa itu faktor produksi keahlian? Nah, ini ya berarti intinya adalah definisinya ya, keterampilan seseorang untuk menggunakan faktor produksi. Itu dia. Nah, misal gue ngasih A tanah 10 hektar pacul 1. Terus gue ngasih si B gue kasih hal yang sama, tanah 10 hektar pacul 1. Nah, tapi si A itu misalnya setahun bisa ngasilin 10 karung durian. Nah, si B bisa hasilin 20 karung durian gitu. Si B bisa ngasilin 20 karung durian. Nah, yang lebih ahli yang mana? Yang lebih ahli jelas si B. Nah, itu kenapa faktor produksi keahlian penting karena itu. Oke, itu adalah faktor-faktor produksi.